Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayla Standingrum dengan NIM 241050111061 dari kelas A1 Prodi S1 Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat juga dikenal sebagai sakarida dan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Dan rumus umum karbohidrat yaitu CnH2ON yang menunjukkan bahwa setiap atom karbon biasanya berikatan dengan satu molekul air. Karbohidrat juga mengandung gugus fungsi yaitu aldehid dan keton yang menunjukkan jenis dan reaktivitasnya. Nah, sekarang kita bisa lihat kedua gambar tersebut. Yang di sebelah kiri adalah aldosa, yaitu mempunyai 6 atom karbon dan di ujung atas ada gugus aldehid, makanya disebut aldosa. Sedangkan yang sebelah kanan yaitu sama-sama mempunyai 6 atom karbon, tetapi gugus fungsionalnya ada di tengah, yaitu gugus keton, maka disebut ketosa. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama untuk aktivitas tubuh, contohnya glukosa, dan yang kedua sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen yang disimpan di hati dan otot. Yang ketiga, membantu fungsi otak dan sistem saraf. Yang keempat, berperan dalam proses metabolisme, dan yang kelima, membantu fungsi pencernaan. Lalu, ada klasifikasi karbohidrat. Yang pertama, berdasarkan gugus fungsi utamanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu aldosa dan ketosa. Dan yang kedua, berdasarkan jumlah monomer penyusunnya, yaitu ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Setiap jenis memiliki sifat dan fungsi yang berbeda dalam tubuh makhluk hidup. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana karena hanya terdiri dari satu unit gula. Monosakarida tidak bisa dipecah lagi menjadi bentuk yang lebih kecil melalui proses hidrolisis. Contoh monosakarida yang sering dijumpai adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan yang kedua yaitu ada disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari dua molekul monosakarida yang terikat melalui ikatan glikosidik. Ikatan ini terbentuk melalui reaksi antara dua gugus hidroksil dari masing-masing monosakarida, biasanya disertai pelepasan satu molekul air. Dan yang ketiga ada oligosakarida. Oligosakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 3-10 molekul monosakarida yang saling terhubung. Oligosakarida terdapat dalam makanan seperti kedelai dan umumnya tidak dicerna sempurna oleh tubuh. Dan yang keempat ada polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari banyak molekul monosakarida yang terhubung membentuk rantai panjang atau lebih dari 10 unit gula. Polisakarida biasanya tidak manis dan sulit larut dalam air. Contohnya pati, glikogen, dan selulosa. Berikut adalah contoh karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada nasi mengandung pati termasuk dalam polisakarida, buah-buahan mengandung glukosa dan fruktosa termasuk dalam monosakarida, susu mengandung laktosa termasuk dalam disakarida, dan yang terakhir ada gula pasir termasuk dalam disakarida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.